Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Shalom. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama sekali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara menyempurnakan Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan dan kehidupan gereja kita melalui Warta Jemaat. Warta Jemaat kami baca dalam bahasa Karo. Momo hari Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022. Pemena karena perpulungan jabu-jabu arah PJJ Sardis lead enda kebaktiin Pea Padang dibenakan hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 pukul 11 WIB di Pantai Gantang Rani Sembahe Pendeta Simba Baisa Pendeta Tah karena persembahan bagian perpuluhan bagepe kesedebanna goyelokun gung gereja. Bujur sekatakan man sini turang tenda, tertutup kita gelah dibata tetap masuk kesehatan pendahin usaha ras keguluhan nas. Pakai karena bahan renungan keluarga ibas ada minggu enda bagi sinen ibas memonta. Ras selanjutnya kena bahan kebaktian minggu tanggal 27 Januari 2022 enda banci sinen ibas memonta. Selanjutnya karena kegiatan rungkun gereja ibas tahun 2022 enda banci sinan ibas memonta. Selanjutnya karena momo lakon persaudaraan sibadia enda pendungi pekan kebaktian penata layanan irung gunta ibahan lakon persaudaraan sibadia TLPS ibas kebaktian minggu tanggal 23 Januari 2022. Karena ketetapan rungkun pelantikan pengurus KKR ras pengurus Setun enda dilakukan ibas hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 apakah perjumpaan DPMR ras pengurus KKR pengurus Setun bagai guru KKR direncanakan ibas hari Minggu hari enda 16 Januari 2022 pukul 10.30 WIB enda sebagai undangan man bandu Krina. Terima kasih sidang rungkun dilakukan ibas hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 10 WIB yang maka harapkan Grina Serayan bagi si terkait telah menyerahkan laporan kegiatan ras keuangan ibas tahun 2021 ras program kegiatan tahun 2022 suwe bagi jadwal ibas momo sehingga diharapkan rungkun sebagai renungan dan babai penditata. Selanjutnya karena berita diakoni karena si sakit pemena nande Ilyas Taginting nande Coki Tarigan nande Siriah Nakaban nande Wati Ginting enda krina irawat di rumah di bawah biar prototon kelas ini dengan turang tenda tetap ibas menitekan ras pengharapan mantuan bagi pegalah bagi ya pedas sehat kolekte ekstra siban sekalienda guna kas PITA maka minggu sere guna kas runggunta si berulang tahun pinaturang tas di ulang tahun ibas minggu selepas sebagai ibas minggu endah sebagai ulang tahun perjabun runggun gereja katakan selamat ulang tahun man banta krina sebagai ulang tahun perjabun Tuhan si masu kegeluhan ta karena jadwal pekan kebaktin penata layanan karena ibas wari pemena mulai PJJ Efesus ke PJJ Philadelphia sebagai tuan rumah harus pengkot pape endako kari goyaturkan baji sikap membantu si menjadi tuan rumah di di pemenena selanjutnya karena kegiatan krina pekan dilakukan jam 10 WIB karena laporan keuangan enda banci Senin ibas buku momota bagaimana momo enda dengan kami membantah kalau banci pergunakan ibas seperluna
Saudara-saudari, Allah menciptakan dunia dan segala isinya dengan baik adanya. Kemuliaannya bersinar di antara ciptaannya. Kita diangkatnya dengan menciptakan segambar dan serupa dengannya, dan kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerja baginya, untuk memelihara dan melestarikan dunia ini menjadi kebaikan dan kemuliaannya, baik di dalam diri kita maupun semua ciptaannya. Di dalam ibadah ini, Allah ingin mengingatkan kita kembali akan kebaikan yang telah Dia tempatkan di seluruh ciptaannya. Marilah kita mempersiapkan hati untuk menghadap Allah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 64. Bintang gemerlapan dan bunyi gurih ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau curahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang membaharui ciptaannya, dan di dalam nama Roh Kudus yang menguatkan manusia untuk melestarikan dunia ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kepadanya dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Surya perkasa
duduk kembali. Pujian atas kemuliaan Tuhan. Marilah memuji Tuhan karena kebaikan-Nya kepada kita. Ucapkanlah di dalam hati kita. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Engkau telah menciptakan segalanya dengan baik. Engkau memberi tanah yang subur tempat kami bekerja untuk menerima berkat-Mu. Engkau menciptakan tumbuh-tumbuhan dan air jernih yang menjadikan hidup kami damai. Engkau menciptakan bukit dan gunung yang mengingatkan kami akan kuasa dan kemuliaan-Mu. Atas semua ciptaan-Mu, terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 63 ayat 1 dan 2. Manusia di tengah dunia yang Tuhan ciptakan. Allah memberikan tanggung jawab untuk menguasai bumi, agar manusia hidup damai bersama ciptaannya yang lain. Dari perbuatannya itu, kemuliaan Tuhan semakin tampak di tengah-tengah kita. Apakah yang telah kita perbuat atas tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita? Mari kita bersaat teduh. Pada kesempatan ini, marilah kita mengaku atas kesalahan dan ketidakberdayaan kita dalam menguasai bumi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku atas dosa dan kesalahan kami. Bumi ini semakin hancur akibat kesalahan kami. Sering sekali kami tidak sanggup menjalankan perintah-Mu yang mengakibatkan ciptaan-Mu semakin kami lukai. Ampunilah kami ya Tuhan. Marilah kita mengakui kesalahan kita dengan bernyanyi memuji Dia dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga.
jemaat kami undang untuk bersama-sama kita berdiri. Janji Tuhan bagi yang mengakukan ketidaklayakannya. Sebagai hamba Tuhan, aku menyatakan bagi kita yang mengaku akan kesalahannya, yang menyesali segala tindakannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita, Aku adalah Tuhan Allah yang menjadikan dunia dan isinya. Aku setia dan tetap mengasihimu, yang telah menjadikanmu untuk mengusahai dan melestarikan dunia ini. Aku senantiasa menyertai engkau dengan mencurahkan kekuatan bagimu di dalam kasihku. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan firman bagian yang pertama, diambil dari kitab 1 Korintus 12. Ini secara tunggal akan saya bacakan dari sini ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-11. 1
1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah yang kami sembah dan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, yang telah menolong, menyertai dan memberkati kami. Puji-pujian telah kami kumandangkan, dan tibalah waktunya bagi kami untuk dengar-dengaran akan sabdamu. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir untuk menguasai hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami pertaruhkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semuanya. Mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada minggu hari ini, yang terambil dari Mazmur pasal 36 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Kita akan membacakannya secara beresponsoria. Mazmur 36 ayat 6 hingga 11. Saya nanti membacakan ayat yang ke-6. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, baik yang di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming, ayat yang ke-7. Demikian kita bergantian. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-11.
kita bacakan secara bersama-sama. Kita mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Kita bersama. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Amin. Sampai demikian jauh firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu hari ini. Tema firman Tuhan kepada kita, kebaikan Tuhan nyata atas segala ciptaannya. Kebaikan Tuhan nyata atas segala ciptaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah minggu yang ketiga di tahun yang baru, bulan yang baru, yang telah Tuhan berikan kepada kita setelah melalui kurang lebih 2 tahun masa sulit. Masa sulit bukan hanya dialami oleh kita atau bangsa kita, tapi dunia secara global. Hanya karena virus yang dengan ukuran begitu kecil, ternyata itu tidak mampu kita kalahkan dengan kekuatan, dengan kepintaran, dengan teknologi. Tetapi semuanya adalah karena anugerah Tuhan, dan dengan ketaatan kita mengikuti protokol kesehatanlah kita bisa untuk bisa bertahan, dan bersyukurlah karena 5 juta orang menjadi korban COVID-19 di dunia, meninggal dunia, dan 150.000 orang di Indonesia. Itu bukan kecil, Bapak, Ibu, dan saudara. Itu orang, itu manusia. Saya pernah dengar bahwa ada jemaat yang memiliki usaha peternakan ayam potong. Ketika masuk 6.000 ekor atau 10.000 ekor ke satu kandang, dan ternyata kena penyakit, meninggal 3.000. Itu adalah piaraan. Tapi ini manusia. Berarti kita masih hidup sampai minggu yang ketiga di tahun baru, bulan yang baru ini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Maka kita perlu mensyukuri kebaikan Tuhan atas segala ciptaannya, termasuk Bapak, Ibu, saya, dan orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Mungkin ada keluarga kita, saudara kita, teman dekat kita, kawan karib kita yang dibacakan namanya telah terlebih dahulu menghadap Tuhan di akhir tahun yang lalu. Dan kita tidak tahu apakah di akhir tahun ini nanti nama kita dibacakan atau kita masih mendengar pembacaan itu. Tapi kita aminkan bahwa kebaikan Tuhan itu nyata setiap saat. Sidang jemaat yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang menganggap bahwa dia masih bisa bernapas, dia masih bangun di pagi hari dengan sehat, tangan dan kakinya digerakkan dengan sempurna. Itu hal yang biasa. Orang-orang percaya harus mengaminkan itu adalah mujizat. Itu adalah mujizat dan kemurahan Tuhan. Jangan dianggap bahwa hal-hal yang kita alami setiap hari itu hal yang sepele. Usaha bisa berjalan dalam situasi sulit, anak-anak bisa disekolahkan, punya prestasi walaupun masa pandemi. Itu mujizat, Bapak Ibu. Betapa susahnya kita andaikan tadi
belum di zaman era digitalisasi pada saat ini, dalam situasi pandemi yang mengglobal. Tapi ternyata Tuhan telah aturkan semuanya. Dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan komunikasi, dengan kemajuan digitalisasi, ternyata anak-anak tetap bisa bersekolah walau dengan daring. Kita bisa bekerja dari rumah bagi orang yang PNS, dan kita bisa divaksin karena perkembangan dunia kesehatan. Itu semua patut kita syukuri. Maka pada pagi hari ini, pada ibadah kita ini, kita mau menyadari betapa kita lemahnya di hadapan Tuhan. Kitab Zakaria 4 ayat 6 katakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Itulah yang memampukan kita hidup dan hadir, dan kita bisa menjalani hari-hari hingga saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara tahu apa namanya ini? Apa namanya? Ini bukan rambut, Bapak Ibu. Ini bulu. Karena di atas kita katakan bulu rambut. Ya. Ini saja Tuhan aturkan pertumbuhannya setiap hari. Ya. Saya memang kurang suka rambut gondrong. Jadi sebulan atau sekitar 6 minggu sekali wajib pangkas. Kalau sempat dari lahir hingga sekarang saya tidak pangkas, mungkin sudah sampai ke mata kaki. Pertumbuhan bulu rambut kita juga Tuhan campur tangan di dalamnya. Kalau ini namanya bulu rambut, yang di sini namanya apa? Bulu hidung, bukan rambut hidung kan? Ini pun Tuhan aturkan pertumbuhannya. Kalau sampai pertumbuhan yang di atas dan yang di hidung ini sama, maka susahlah bernapas. Ya? Susah bernapas. Kemudian yang di atas mata apa namanya? Bulu alis. Ya. Tuhan ini ciptakan ini. Sudah hampir 50 tahun bulu ini tidak bertumbuh seperti rambut. Syukurilah alis Bapak Ibu. Walaupun banyak ibu-ibu yang suka sulam alis. Karena terlampau tipis alisnya, maka dia ambil spidol. Apalagi mau marpesta, ya. Pulang dari pesta kena rintik, spidol meler kemari. Tidak dikenal lagi oleh bapak di rumah. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Ya. Coba bayangkan kalau pertumbuhan bulu yang di sini dan di sini sama, maka gelaplah jalan hidup kita. Harus diginikan baru nampak jalan itu. Itu Tuhan aturkan semua pertumbuhannya. Yang ini namanya bulu kumis. Yang di sini bulu, yang di tengah-tengah tak kumis dan tak jenggot. Ya. Cukup sampai di situ, jangan bahas terus ke bawah. Itu masalah bulu saja Tuhan aturkan pertumbuhannya dengan tepat dan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Pada hari ini firman Tuhan tadi berbicara kepada kita bagaimana Tuhan menunjukkan kebaikannya atas semua ciptaannya. Walaupun di Mazmur 36 ini sebenarnya dari ayat 1 sampai ke 5 di sana menunjukkan bagaimana Tuhan menegur orang-orang yang fasik. Tapi tentu ada pertimbangan khusus sehingga Almanak GBKP membuat renungan ini diawali dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11.
yang menggambarkan tentang kebaikan Tuhan atas seluruh ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan Tuhan itu digambarkan oleh pemazmur luar biasa. Yang pertama dia katakan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Betapa tingginya, betapa tidak terjangkaunya kasih Allah itu oleh pikiran manusia yang penuh dengan keterbatasan. Rancangan Tuhan saja tidak mampu kita pikirkan. Seperti dia katakan dalam Yesaya 55, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Ini apalagi kasih Allah yang luar biasa itu dikatakan sampai ke langit. Ada falsafah katakan, kasih ibu sepanjang jalan. Ya, artinya sepanjang jalan hidupnya. Tapi kasih anak kepada ibu dan bapaknya selagi ada jalan. Ya. Ketika tidak ada jalan lagi, maka kuburan orang tuanya pun dijualnya itu. Tapi kasih Allah itu adalah sepanjang zaman. Dari dahulu, sekarang sampai selamanya, Allah adalah kasih dan kasihnya tidak berubah. Dan pemazmur menyaksikan sampai ke langit, sampai ke awan-awan kesetiaan Tuhan itu. Tidak terbatas, tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia yang penuh dengan keterbatasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu gambaran daripada pemazmur. Dan dilanjutkan dengan keadilan Tuhan itu seperti gunung-gunung Allah, kokoh, tidak sedikit pun bergeming. Ya. Keadilan Allah tidak bisa ditawar-tawar. Jadi tidak ada istilahnya kita bisa untuk menyogok Tuhan. Jangan ada istilah bahwa kita bisa menyogok Tuhan. Ada orang berpikir bahwa bisa nanti amal kita menyelamatkan. Itu salah dalam iman Kristen. Allah kita adalah hakim yang benar. Keadilannya itu tidak sedikit pun bisa bergeming. Tetap ketetapan Tuhan itu tidak pernah sedikit pun dia lupakan. Walaupun ada orang menganggap bahwa Tuhan lalai terhadap janjinya, tapi ingatlah, dia masih mengulur waktu supaya kita beroleh keselamatan, karena Tuhan masih berikan waktu untuk bertobat. Jadi Bapak Ibu dan saya hidup hari ini berarti ada rencana Tuhan. Ada yang mau Tuhan kerjakan melalui kita supaya kita menjadi berkat, supaya kita menjadi orang yang selamat di dalam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, begitu luas makna daripada firman pada hari ini. Setiap ayat demi ayat dalam Mazmur ini menggambarkan tentang keagungan, kebaikan, pemeliharaan, cinta kasih, dan kesetiaan Allah yang tidak terbatas. Bahkan digambarkan seperti induk ayam yang sedang menaungi sayapnya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, kasih setia Tuhan menaungi umatnya, melindungi dan menaungi umatnya dengan sayap kasihnya. Saudara-saudara, di tahun-tahun yang sudah kita lalui itu, walaupun begitu berat, begitu sulit kita hadapi, tapi aminkan dan imani bahwa kasih Allah sudah menaungi kita. Kasih Allah telah memelihara kita di bawah kepak sayapnya, sehingga kita masih bisa untuk melanjutkan hidup kita hingga saat ini. Sama seperti bulu di setiap tubuh kita tadi, Tuhan aturkan pertumbuhannya, bahkan stabil. Yang di sini itu namanya bulu, itu kecepit tapi tetap bertumbuh. Terhimpit setiap hari tapi tetap bertumbuh. Jadi walaupun kita sulit, walaupun kita terhimpit, walaupun keadaan pahit,
kita harus tetap bertumbuh dengan pertolongan daripada Tuhan, karena kita mengimani seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-10, gelap perjalanan hidup kita, tapi dalam Tuhan ada terang. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang akan menuntun kita. Firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kita, menjadi tongkat kita, sehingga kita bisa berjalan. Bapak Ibu, kebetulan di awal pandemi saya melayani Jalan Madong Lubis, Gemi Anugerah, samping PKMI 7. Kalau di situ agak berat tantangan karena rotasi pelayanan per bulan itu harus ada 86 juta. Satu bulan itu rotasi pelayanan, karena karyawan di situ yang bekerja di gereja kita 12 orang. Tambah dengan 5 kami pendeta. Pandemi datang, hampir bisa dikatakan pemasukan stop pada waktu itu. Kita hampir galau. Tetapi terus kita berinovasi. Akhirnya di bulan yang kedua sudah mulai pulih. Bulan ketiga sudah mulai jalan program walaupun dalam masa-masa keterbatasan. Artinya dalam situasi yang sulit itu kita mencari apa yang bisa kita lakukan. Di saat jatuhlah kita berusaha untuk bangkit berdiri. Kenapa? Karena kita mengimani bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepada kita tantangan, pencobaan melebihi kekuatan kita. Itu kita imani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus belajar dari seorang yang hampir tenggelam. Ada seorang yang suka untuk berlayar di satu daerah pantai. Jadi dia memang belum tahu bagaimana situasi di pantai itu. Setelah dia berlayar kira-kira berapa ratus meter ke tengah, tiba-tiba angin datang berhembus agak kencang. Perahu yang dia tumpangi itu oleng, dan mulailah dia megap-megap. Kebetulan dia pun kurang pintar untuk berenang. Dia menjerit, minta tolong. Tapi orang-orang dan temannya agak jauh dari dia, karena sudah dia berlayar beberapa ratus meter ke tengah. Puji Tuhan, ada seorang nelayan yang sedang memancing yang agak dekat dengan dia. Karena nelayan ini tentunya dia sudah mahir di daerah itu, maka dia begitu cekatan langsung lompat dan membawa bapak ini. Setelah agak menurun tenaganya, dibawalah ke tepi dan diselamatkan. Bapak Ibu, apa kata bapak yang selamat tadi? Kalau Bapak tidak menyelamatkan saya, mungkin saya sudah tidak akan bernyawa. Maka tanda terima kasihku, kuserahkan satu kebun sawit kepada Bapak. Wah, luar biasa. Itu dia rasakan karena rasa terima kasihnya kepada Bapak nelayan yang menyelamatkan dia tadi. Padahal dia diselamatkan dari kehidupan yang sementara. Saudara-saudara, kita telah diselamatkan dari kehidupan yang sementara itu kepada hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang mau kita berikan? Tanda cinta kasih, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. 1 tahun telah Tuhan sertai kita di masa sulit 2021, dan minggu ini kita masuk di minggu yang ketiga. Tahun baru, bulan yang baru. Sudah kita menunjukkan tanda kasih kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atas pemeliharaannya.
pertolongannya, atas cinta kasihnya kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Bukankah banyak orang sekarang untuk hidup yang sementara itu dia rela mengeluarkan berjuta-juta? Kita lihat bagaimana orang sampai berobat ke Pineng, habis ratusan juta hanya untuk hidup yang sementara. Saudara kita ada dulu, Pak Lias Sembiring, dia 8 kali ke Pineng, dan yang ke-8 kali dokter katakan bapak sudah sembuh, tidak perlu lagi datang kemari berobat. Betul, kembali dari Pineng sampai ke kampung halaman 2 hari meninggal, tidak perlu lagi kembali ke Pineng. Ya, sembuh total. Dia gelontorkan dana begitu besar hanya untuk hidup yang sementara. Bagaimana dengan kita dan Bapak Ibu? Untuk hidup yang kekal, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? Yang terakhir, karena dari tadi Bapak ini sudah melihat jam dia, kan? Karena durasi kita hanya 1 jam lebih sedikit ya. Yang terakhir, ayat yang ke-11 ini menjadi kata kunci kepada kita pada hari ini. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Lanjutkan. Ini adalah sebuah doa, ini adalah sebuah harapan, sebuah permohonan dari pemazmur kepada Tuhan agar Allah melanjutkan. Pasti itu juga menjadi doa kita, doa Bapak Ibu, doa saya, dan doa umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, agar Tuhan melanjutkan kasih-Nya, pertolongan-Nya, dan melanjutkan curahan berkat-Nya, melanjutkan anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Tapi ada 2 kata kunci di dalam ayat ini, Bapak Ibu. Kata kunci yang pertama, bagi orang yang mengenal engkau. Sungguh-sungguhkah kita kenal Tuhan? Atau Tuhan itu kita jadikan menjadi istilah bahasa Karo pendungiranan, ya? Hanya akhir pembicaraan. Tuhan itu yang tahu. Dan kata kunci yang kedua, bagi orang yang tulus hati. Tulus, lurus, jujur, sungguh-sungguh, setia, taat. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini, jemaat GBKP Marindal adalah orang yang mengenal Tuhan dan memiliki hati yang tulus. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini, kebaikan Tuhan nyata. Kebaikan Tuhan nyata atas ciptaannya. Kalau Tuhan sudah baik, kebaikannya Dia nyatakan. Apa yang dapat kita lakukan? Tanda bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita mudah mengalami pasang surut iman. Kita mudah mengalami hal-hal yang terkadang mendukakan hati Tuhan karena kita melihat orang-orang yang tidak setia jauh lebih diberkati daripada kita. Tapi ingat, anugerah itu ada 2 macam. Satu anugerah umum, satu anugerah khusus. Anugerah umum itu adalah berkat kepada semua, tapi anugerah khusus itu adalah keselamatan yang kekal bagi orang yang mengenal Tuhan dan tulus. Kita memiliki kedua anugerah itu. Hidup kekal telah Tuhan sediakan bagi kita atas pemeliharaan dan campur tangannya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih akan firman-Mu kepada kami. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sampai ke langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Dan anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Dan Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu hidup dalam kekurangan.
Itu kami aminkan, kami imani hingga saat ini bagaimana lawatan tangan kuasa Tuhan menyertai kami di tahun yang lama. Bahkan menghantar tibakan kami di tahun yang baru di minggu yang ketiga ini. Lanjutkanlah ya Bapa kasih setiamu bagi kami yang mengenal Engkau, yang percaya kepadamu, dan dengan ketulusan hati menyembah dan memuji namamu. Materaikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami, agar kami menyadari bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Bahkan sehelai rambut di kepala kami pun terjatuh, itu tidak terlepas dari pengetahuan Tuhan. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Sidang jemaat kami jemput bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Kita lanjutkan dengan persembahan kita. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita, dan firman Tuhan yang menjadi dasar adalah, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, ayat pertama hingga selesai. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, umatku ku milikkan. Bagi Yesus semuanya, umatku ku milikkan. Semuanya
Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam dua persembahan dan dua syafaat. Kembali kami datang kepadamu ya Yesus Kristus, Bapa kami yang kekal, Allah, sumber segala berkat dan rahmat, yang telah menyertai, memberkati, dan menuntun hidup kami dalam hari, minggu, bulan, bahkan berganti tahun. Oleh karena perkenanan Tuhanlah kami boleh melanjutkan hidup kami, karena kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah atas hidup kami. Maka oleh karena itu, kami tidak mampu menjalani hari-hari kami ya Bapa tanpa pertolongan Tuhan. Maka biarlah Tuhan mencurahkan anugerah-Mu, Roh-Mu yang kudus, yang akan memberikan kekuatan yang baru kepada kami untuk menjalani hidup kami satu minggu ke depan. Bapa kami yang di sorga, banyak kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan, baik secara pribadi, demikian juga dengan kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Bapa, kegiatan ibadah di tengah-tengah gereja-Mu, biarlah Tuhan yang campur tangan. Kegiatan rungkun gereja ini dalam tahun 2022, Tuhan juga yang mengawali dan menetapkan sehingga boleh berjalan setiap apa yang telah ditetapkan. Bapa di surga, demikian juga dengan kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu ya Bapa di surga, yaitu jadwal kebaktian Pekan Penata Layanan. Tuhan, setiap orang yang ambil bagian dalam ibadah tersebut, setiap pelayan yang Tuhan percayakan, Engkau yang memperlengkapi dengan kesehatan, kekuatan, demikian juga dengan keringanan langkah, sehingga jadwal Pekan Kebaktian Penata Layanan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun, yang mungkin kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu, tapi Tuhan mengenal dan Tuhan melihat. Biarlah Tuhan yang menambahkan sukacita dalam pertambahan usianya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Bapa, Engkau kiranya ulurkan tangan-Mu dengan penuh mujizat itu kepada saudara-saudari kami. Nande Edelisia Ginting, Nande Coki Tarigan, Nande Sri Riah Nakaban, Nandewati Ginting. Demikian juga mungkin yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan juga yang memberkati obat, memberkati makanan, minuman, bahkan udara yang dia hirup, dan juga tangan-tangan dokter yang memberikan perawatan kepada anak-anak Tuhan ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pesta rumah tangga. Berkati ya Bapa di sorga, agar kiranya dengan pertambahan usia rumah tangga mereka, mereka merasakan bagaimana tangan Tuhan tetap bekerja dalam setiap pekerjaan, dan juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, dan orang lain boleh terberkati. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang telah diberikan oleh jemaat Tuhan,
Kami percaya kami tidak akan berkekurangan walau memberi, karena Tuhan akan melipat gandakan berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan pekerjaan yang kami lakukan, ya Bapa. Maka tambah-tambahkanlah berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami, berkat kesehatan dan berkat jasmani, melalui setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan, terkhusus untuk hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di tempat ini untuk menjadi pelayan, Bapak Pendeta Januar Ginting dan keluarga. Kiranya Engkau senantiasa yang memberkati, menyertai beliau dalam tugas-tugas yang harus diemban. Biarlah boleh bekerjasama dengan seluruh majelis di tempat ini Bapa, sehingga segala program boleh berjalan dan GBKP di tempat ini terus bertumbuh dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini akan pandemi belum juga berakhir Tuhan, dengan varian-varian yang muncul, terutama saat ini varian Omikron yang juga sedang melanda dunia, bahkan Indonesia, bahkan kota Medan kami. Bapa, biarlah Tuhan jauhkan kami dari semuanya itu. Tuhan bentengi kami dengan banter surgawi, dan Tuhan senantiasa melawat kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan berkati para pemerintah kami untuk senantiasa mengambil kebijakan yang tepat untuk menangkal kesemuanya itu, dan juga para medis untuk senantiasa bersabar dalam melayani orang-orang yang terpapar. Dan ajar kami hidup dalam ketaatan, agar kami boleh terbebas dari pandemi yang telah terjadi kurang lebih 2 tahun ini Bapa di sorga. Tuhan, berkati juga anak-anak jemaat kami, baik yang kecil Tuhan berikan pertumbuhan, yang sudah bersekolah Tuhan tambahkan ilmu pengetahuan, dan senantiasa boleh menjalani hari-hari pembelajaran mereka walaupun mungkin belum maksimal hingga saat ini. Bagi anak jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan yang membuka jalan. Bagi anak jemaat Tuhan yang telah bekerja dan jauh dalam perantauan, Tuhan yang menyertai. Bagi yang mencari jodoh, Tuhan campur tangan dalam pertemanannya agar menemukan pasangan yang sepadan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami, berkati rumah tangga kami, berkati gereja kami, berkati pemerintah kami, bahkan negara kami, demikian dengan bumi kami ini. Terpuji, termulia nama-Mu Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan dengarkan doa kerinduan kami, karena Tuhan kami Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa mau mendengar setiap seruan-seruan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh datang kepadamu. Kami menyadari betapa tidak layaknya kami datang kepadamu Tuhan, karena kami penuh dengan dosa dan noda. Maka biarlah Tuhan Engkau sucikan kami terlebih dahulu, sehingga kami layak datang kepadamu, layak juga disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami datang kepadamu dalam satu nama yang termulia, Raja kami, penebus kami, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat, kami jemput bangkit berdiri. Kita tiba pada tekad. Kita diciptakan Allah segambar dengannya, agar kita sanggup menjadi rekan sekerjanya, menguasai dan melestarikan bumi ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kepercayaan-Mu bagi kami. Kami berjanji akan tetap menguasai dan melestarikan bumi ini. Allah memberikan segalanya bagi kita agar kehidupan kita semakin sempurna. Aku akan tetap menjaga dan memelihara segala kebaikan-Mu yang telah Engkau tanamkan di dalam diriku. Untuk menguatkan tekad kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi memuji Dia.
Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat penuh. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi pilihkan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Tetaplah lestarikan alam ini. Ingatlah bahwa Tuhan tetap memperhatikan dan memelihara hidupmu sampai selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Salam bagi kita semuanya. Bujur ninta kita memanji adalah mahuli sabar lebih ketisik pendeta tenda ada nggak pernah bujenda baba renungan, jadi membantu pendeta kami. Buat pendeta, mari kita perkenalkan kepada jemaat. Bacakan kita bahasa Karo pendeta, bacakan bahasa Indonesia apa yang kan si cocok bagaimana ya. Salam manbanta Krina. Mohon maaf adina andailah kami memperkenalkan diri. Maksud kami andai makalah memperkenalkan gelah kam Krina sedikit apa penasaran undang duka sekali nari maksud kami. Bagi andai hanya saja pendukang berkenal bagi hanya intermiso. Gelarku lengkap Pendeta Ahmad Sajli dapat kita pinam. Gua maka Ahmad arkiteken memang latar belakang Muslim. Jadi ulah mereka nungkun labo dari Arab labo. Memang jelasnya dari Langkat. Jadi enggo erjabu pernanden i rumah atau penora bagai beru sembiring kembaran. Jadi apa yang kamje si beru sembiring rimpal kita entah kakak kami. Apa yang kam si merga sembiring makana kam galimbu kami. Aku pinem bere-bere setepu. Setepu buah diikan. Jadi enggo ni karuniai sekalang anak dilaki
Gundari kelas 5 dengan dekah kami rejabu, dekah kami makanan di pasu-pasu di bata, tapi tetap berkat Tuhan melimpah. Jadi Gundari kami melayani di PGI. Kebetulan bulan November sidangnya, waktu sidang di PA Raja Tarujung, terpilih menjadi wakil sekretaris umum. Jadi selama 5 tahun ke depan menjadi wasekum PGI wilayah Sumatera Utara, tading di Jalan Selamat Ketaran nomor 100. Jadi perkenalan man banta gerina, jadi adina kamku arah daerah Pancing singgah ke rumah. Pintu selalu terbuka, tapi lemari makan tutup. Sabkari lihat kucing kita sanksi bagenge. Lihat gari kucing, lihat ikan bas, berkawan neban namanya bagai. Bukan perkenalan man banta gerinana, lebih kurang na firman Tuhan singgo peseh kami, mohon maaf kami, kerinana adalah untuk kemuliaan Tuhan, berakam kerana terberkati. Shalom. Ya, bujur di Taman Pendeta, mari membantu turkos atas imam. Diban salam hari Minggu man perpulungan ta bagi pemantanta si Iruma. Kami ibas gelar runggung gereja katakan selamat hari Minggu man bantang kirna Tuhan terima masuk kita kirna. Salam.